Pemirsa, Visuworld University Games 2021 atau Universiade telah berakhir dan ditutup secara resmi pada 8 Agustus 2023 di Chengdu Open Air Music Park, Tiongkok. Kompetisi internasional tingkat universitas ini diikuti sebanyak seratusan negara dengan 4.000-an lebih kontingen yang telah membuktikan diri menjadi yang terbaik di 18 cabang olahraga. Ada kontingen yang pulang dengan perolehan medali, namun tak sedikit pula rombongan atlet mahasiswa yang kembali dengan tangan kosong. Dari seratusan negara peserta, hanya 50 negara yang mendapat medali. Sementara itu, tuan rumah Tiongkok telah dipastikan menjadi juara umum usai memperoleh total raihan sekitar 179 medali yang terdiri dari 104 emas, 40 perak, dan 35 perunggu. Perolehan itu mengalahkan Jepang, Korea Selatan, dan Italia, di mana prestasi ini lagi-lagi menunjukkan kehebatan Tiongkok bukan hanya di bidang ekonomi, melainkan juga olahraga dengan segala ajang kompetisinya, baik Olimpiade dunia maupun Asia. Lantas, apa rahasia Tiongkok bisa sehebat demikian? Mari kita ikuti ulasannya di Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, selain mendominasi di bidang ekonomi, Tiongkok saat ini telah membuktikan bahwa mereka juga bisa mendominasi di pentas olahraga dunia dengan prestasinya yang cukup menyilaukan beberapa negara maju sampai dengan negara berkembang. Misalnya dengan perolehan Olimpiade musim dingin 2022 yang digelar di Beijing, Tiongkok. Tiongkok berhasil menduduki peringkat ketiga dengan memperoleh 9 emas, mengalahkan Amerika Serikat di peringkat keempat yang hanya memperoleh 8 emas. Nah, tidak hanya itu. Mengacu kepada data yang dirilis oleh Komite Olimpiade Internasional, Tiongkok menjadi satu-satunya negara Asia yang berada di peringkat ke-7 dari 10 negara dengan perolehan medali emas terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Olimpiade hingga tahun 2014. Baik musim panas maupun musim dingin. Nah, selain itu, prestasi Tiongkok dalam kompetisi olahraga nampaknya tidak hanya ditunjukkan di ajang Olimpiade saja. Negeri Panda ini pun juga terbilang sukses di ajang Asian Games, yang mana Tiongkok telah menjuarai Asian Games sebanyak 10 kali secara berturut-turut. Terakhir pada pagelaran Asian Games 2018 Jakarta Palembang, Tiongkok berhasil mengoleksi 289 medali dengan rincian 132 emas, 92 perak, dan 65 perunggu. Ini membuatnya berada di peringkat pertama sebagai juara umum. Nah, kali ini tentu membuat kita bertanya-tanya, apa yang membuat Tiongkok bisa sehebat itu? Nah, jika alasannya karena jumlah penduduk, rasanya Indonesia juga termasuk negara dengan penduduk 5 besar terbanyak di dunia. Namun, perolehan medalinya masih jauh di bawah Tiongkok. Setelah ditelusuri, ternyata sistem sosialis yang dianut Tiongkok merupakan salah satu alasannya. Lantaran dengan sistem tersebut, segala kebijakan politik, ekonomi, hingga olahraga sekalipun ditentukan oleh negara, tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit-belit. Nah, dengan demikian, proses pembinaan hingga anggaran biaya bisa dilakukan secara terpusat, cepat, dan efektif. Tiongkok diketahui pernah mengeluarkan anggaran untuk olahraga pada tahun 1981 hingga 1985 sebesar 513,29 juta yuan per tahun, dan hingga 5 tahun kemudian rata-ratanya naik lebih dari 2 kali lipat menjadi 1,19 miliar yuan. Bahkan pada tahun 2019 lalu, anggaran belanja Badan Olahraga Tiongkok
sudah mencapai 9,35 miliar yuan. Tentu dengan anggaran sebesar itu, Tiongkok mempersiapkan para atlet olahraganya dengan begitu serius. Bukan bulanan ataupun tahunan, bahkan sejak para atlet tersebut masih kecil, mereka sudah berlatih secara intensif. Tiongkok melakukan itu karena menyadari bahwa secara fisik mereka kalah dibandingkan dengan negara-negara barat. Jadi tidak ada jalan lain selain memperkuat latihan. Nah, para atlet dilatih keras khususnya pada cabang olahraga yang memiliki potensi kemenangan lebih besar dibanding cabang olahraga lainnya. Para atlet dipersiapkan sejak dini antara usia 6-7 tahun. Maka ketika mereka sampai pada usia sama dengan atlet negara lain, para atlet Tiongkok sudah menerima latihan berkali-kali lipat dibanding yang lain. Sebagian besar atlet ini berasal dari keluarga miskin. Memenangkan medali Olimpiade dipandang sebagai jalan pintas untuk keluar dari kemiskinan karena pemerintah Tiongkok menjanjikan segala macam penghargaan dan imbalan, sehingga mereka mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Berkat upaya pemerintah Tiongkok dan kerja keras dari para atletnya, pada tahun 1984 Tiongkok akhirnya bisa meraih posisi keempat dari segi jumlah medali. Meski pada tahun 1988 kembali menurun ke posisi 11. Namun itu hanya sementara karena pada tahun 1992 dan 1996 Tiongkok kembali menduduki posisi keempat. Dan akhirnya tahun 2000 Tiongkok naik posisi ketiga. Kemudian tahun 2004 posisi kedua. Maka untuk memastikan Tiongkok menjadi juara umum sebagai tuan rumah Olimpiade 2008, Tiongkok pun meluncurkan proyek untuk para atlet muda yang diberi nama Proyek 119 yang mengajak atlet dan kaum muda berfokus pada olahraga yang kurang dikuasainya. Nah, seperti yang diharapkan, di mana Tiongkok berhasil menjadi juara umum dengan memperoleh 48 medali emas, melampaui Amerika Serikat yang hanya memperoleh 36 emas selama Olimpiade 2008. Sejak itulah Tiongkok mendapat julukan sport superpower sebanding dengan Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Jerman. Selain itu, kehebatan olahraga Tiongkok juga ternyata ditunjang oleh sekolah yang dikhususkan untuk olahraga, di mana anak-anak yang tidak terlalu berminat dalam hal pelajaran bisa mengalihkan gairah mereka, salah satunya di bidang olahraga melalui sekolah khusus olahraga. Para siswa yang menuntut ilmu di sekolah khusus olahraga pun dijanjikan tunjangan bagi para atlet yang mampu bermain dalam level tertentu. Jadi mereka tidak perlu susah-susah memikirkan lagi cara untuk mencari uang. Tiongkok juga diketahui mengalokasikan dana yang didapatkan dari pajak sebagai suntikan bagi program latihan terpusat untuk memantau perkembangan para atlet dari berbagai macam cabang olahraga yang berbeda. Nah, alokasi dana besar ini pun berarti merupakan kabar baik bagi para atlet karena mereka juga akan mendapatkan gaji tinggi yang bisa memicu semangat untuk meraih kemenangan. Tidak heran jika para atlet Tiongkok selalu memiliki taktik jitu dalam tiap pertandingan demi memaksimalkan kesempatan mereka meraih medali. Salah satunya dengan mencari keunggulan serta kelemahan lawannya dan selalu membuat rencana untuk memperbaiki penampilan di masa depan. Sebagai contoh, pada Olimpiade Sydney tahun 2000, Tiongkok bisa dibilang tidak terlalu baik dalam olahraga trampolin. Namun, setelah belajar dari kesalahan, ternyata mereka mampu meraih emas di kategori putra dan putri di gelaran 8 tahun selanjutnya. Keberhasilan itu juga ternyata dipicu oleh Tiongkok yang tidak pernah membeda-bedakan atlet mereka berdasarkan jenis kelamin. Mereka percaya baik atlet putra maupun juga atlet putri sama-sama mampu mengharumkan nama bangsanya.
Terbukti pada Olimpiade 2008, para atlet putri Tiongkok justru berhasil membawa pulang emas lebih banyak dengan perolehan total 29 medali. Keberhasilan Tiongkok ini direfleksikan dalam 3 pilar strategi, yaitu fokus pada bidang yang sesuai dengan fisik atlet, latihan sangat keras dan juga disiplin, serta motivasi yang kuat untuk menjadi juara. Ketiga strategi inilah yang menggenjot kelebihan olahraga Tiongkok. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.